Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsalina Azlatifah dengan NIM 122703318. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas video ke-7 pada pertemuan kelima, yaitu analisis rangkaian power supply. Baik, sebelumnya kita perlu mengetahui fungsi dari power supply itu apa. Jadi fungsi dari power supply itu adalah mengkonversi arus AC ke DC agar tegangannya itu stabil. Jadi sebelumnya arus AC itu arus yang kurvanya itu membentuk kurva sinusoida, sehingga arusnya itu pada kurun waktu tertentu akan ada, kemudian tidak ada lagi tidak ada, seperti itu. Sedangkan arus DC itu stabil, arusnya itu akan tetap ada dalam kurun waktu tertentu, sehingga power supply ini akan mengkonversi arus AC yang seperti ini menjadi seperti ini. Selanjutnya, ada persamaan yang digunakan untuk mengkonversi arus AC ke DC, yaitu VRMS atau root main score sama dengan VP, V puncak dibagi akar 2 sama dengan 0,707 VP. Nah, selanjutnya di sini ada skematik dari power supply. Pertama itu menggunakan transformator atau trafo. Ini tuh ada dua, ada step up yaitu menaikkan tegangan, dan step down yaitu menurunkan tegangan. Selanjutnya rectifier dioda penyearah. Ini tuh dibagi dua menjadi setengah gelombang dan gelombang penuh. Selanjutnya ada filter atau rangkaian RC menggunakan kapasitor. Selanjutnya ada regulator atau dioda Zener. Di sini digunakan IC LM78XX. XX-nya ini disesuaikan. Misalkan 05, berarti IC LM7805 seperti itu. Selanjutnya, nah dari transformator ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu trafo step down. Trafo step down ini memiliki skematik seperti ini, di mana VC ini adalah sumber tegangan. Kemudian di sini ada lilitan induktor. Yang pertama itu primer, yang kedua adalah lilitan sekunder. Kemudian ada RZ atau resistor Z-nya. Nah, trafo ini digunakan berdasarkan induksinya. Kemudian NP itu adalah jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitan antara induktor primer dan sekunder itu perlu memiliki perbedaan atau perbandingan sebanyak 10:1. Jadi lilitan sekunder itu harus lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan lilitan primer. Selanjutnya kita memiliki persamaan lagi. Yang pertama, epsilon sama dengan atau E itu dilambangkan sebagai epsilon sama dengan negatif N d flux per dt, atau epsilon atau E itu setara dengan jumlah lilitannya. Lilitan primer itu V primer itu sebanding dengan jumlah lilitan primer, dan tegangan sekunder juga akan sebanding dengan lilitan sekunder. Persamaannya akan didapat seperti ini: Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Sehingga apabila kita mencari pada lilitan sekunder berapa tegangannya, itu bisa menggunakan persamaan Ns per Np dikali Vp. Nah, untuk trafo ideal kita juga memiliki persamaan PS sama dengan PP, di mana PS itu persamaan dari V dan I, sehingga PS sama dengan Vs dikali Is, dan PP sama dengan Vp dikali Ip, sehingga dapat diperoleh persamaan Is per Ip sama dengan Vp per Vs sama dengan Np per Ns, dengan N merupakan jumlah lilitan. Sehingga apabila kita ingin mencari I misalkan, tapi data yang kita miliki adalah Np
dan NS, maka itu bisa dilakukan. Ataupun jika kita ingin memiliki kita hanya memiliki V, sedangkan kita ingin mencari NP, itu juga bisa dilakukan, pun sebaliknya. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu rectifier atau penyearah. Untuk penyearah ini ada dua, yaitu setengah gelombang yang menggunakan DC, dan ada penyearah gelombang penuh menggunakan 2 dioda. Untuk setengah, jadi penyearah ini menggunakan pemanfaatan dioda pada rangkaiannya itu. Sehingga di sini skematiknya bisa digambarkan, ada sumber tegangan, kemudian ada sumber tegangan, kemudian ada lilitan induktor dan ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder dari induktor. Kemudian di sini antara lilitan primer dan sekunder itu diberikan jarak. Kemudian ada dioda dan ada resistor. Di sini disebut dengan RL. Kemudian persamaan yang didapatkan dari skematik yang dibuat adalah Vs per Vp sama dengan Ns per Vp sama dengan 1/10. Selanjutnya Vs sama dengan 1/10 dikali, misalkan kita tetapkan 220, sehingga didapat hasil 22 volt. Ini 220 ini merupakan nilai dari Vp. Selanjutnya ini ada kurva yang dapat dibuat. Ini kurva primer, kurvanya itu lebih rapat, gelombangnya lebih banyak, dan tingginya atau besarannya itu lebih besar karena kurvanya itu ada di antara negatif 220 volt dan 220 volt. Selanjutnya ada kurva Vs, di mana lebih renggang dibandingkan kurva Vp dengan jangkauan negatif 22 volt dan 22 volt. Selanjutnya di sini adalah rangkaian VL yang telah diberikan dioda, maka hanya ada bagian positifnya saja. Selanjutnya tegangan keluaran bagian negatifnya itu. Nah, jadi di sini kita memiliki persamaan, bisa kita hitung untuk VL-nya itu V sama dengan Vs min 0,7. 0,7 adalah nilai dari diodanya. V sama dengan 22 adalah Vs-nya dikurangi 0,7 sama dengan, jadi V puncaknya bisa kita ketahui bahwa nilainya adalah 21,3 volt. Nah, tegangan puncak ini adalah tegangan yang keluar dari dioda. Selanjutnya VDC atau tegangan dari arus DC-nya adalah VL atau V puncak dibagi dengan P. Jadi 21,3 dibagi dengan 3,14. Hasilnya sekitar 6,78 volt. Nah, ini adalah tegangan DC-nya. Selanjutnya ada kedua, yaitu penyearah gelombang penuh atau dari dioda. Sesuai dengan namanya, di skematiknya kita menggunakan 2 buah dioda. Di sini ada V-tot atau V sumber, kemudian kita memiliki lilitan primer, ada lilitan sekunder, ada 2 buah dioda, ada RC atau beban. Kita bisa menyimbolkannya seperti ini, sehingga seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis kurva pada trafo 1. Nah, untuk di lilitan primer, sesuai dengan yang sebelumnya, bahwa kurvanya itu dibentuk pada jarak minus 220 volt hingga 220 volt. Sedangkan pada lilitan sekundernya, karena terdapat 2 dioda, sehingga tegangan yang ada di lilitan sekunder itu dibagi 2 gitu untuk setiap diodanya. Jadi karena dibagi 2 di sini ya. Nih. Karena dibagi 2 sehingga kurvanya itu terbentuk dari negatif 11 volt
hingga 11 volt dan negatif 11 volt hingga positif 11 volt juga. Sehingga pada di lilitan sekunder bisa kita hitung kenapa 10,3, karena dari 11 volt yang tadi itu kita kurangi dengan negatif dikurangi dengan 0,7, sehingga kita peroleh kurvanya itu menjadi 10,3 volt dan 10,3 volt di masing-masing diodanya. Pada beban, karena tadi kita memiliki beban, maka kurva yang akan terbentuk seperti ini, menjadi kumpulan gunung gitu. Nah, untuk perhitungannya bisa kita lakukan seperti VL atau V puncak sama dengan negatif sama dengan 10,3 volt. VDC-nya itu 2 kali VL per Pi sama dengan 2 dikali 10,3 dibagi 3,14. Nah, VDC-nya itu kita peroleh hasilnya adalah sekitar 6,56 volt. Nah, VDC ini terletak pada beban. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai arus DC atau IDC sama dengan VDC dibagi RL. VDC-nya 6,56 dibagi dengan RL. RL-nya itu nilainya sebesar 1 kilo ohm. Sehingga nilai yang diperoleh adalah 6,56 miliampere. Nah, di penyeara ini untuk bagian B kita juga memiliki penyeara gelombang penuh atau menggunakan dioda bridge. Jadi diodanya itu kita gunakan 4 buah dioda dengan penyusunan seperti ini. Ada 2 buah dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Ini bagian atas dan ini bagian bawahnya. Kemudian bisa kita lakukan analisis kurva terhadap trafo. Untuk lilitan primer masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kurvanya terbentuk dari negatif 220 volt hingga 220 volt. Sedangkan pada bagian lilitan sekunder, kita itu karena sebelumnya kita memiliki panjangnya perbandingannya adalah 1:10 dengan lilitan primer, sehingga lilitan sekundernya itu negatif 22 volt sampai 22 volt. Nah, arus lilitan sekunder itu akan masuk dari D2, kemudian ke RL, kemudian ke GND, kemudian ke D4, kemudian ke titik percabangan hingga keluar ke sisi lain percabangan. Itu pada bagian lilitan sekunder yang atas. Sedangkan ini adalah kurva yang dibentuk dari bagian lilitan sekunder atas. Sedangkan pada bagian lilitan sekunder yang bawah, arusnya itu akan mengalir seperti arus masuk, kemudian ke D3, kemudian ke RL, kemudian ke GND, kemudian ke D1, kemudian ke titik percabangan lain, keluar ke sisi lain percabangan. Nah, yang keluar dari D2 seperti ini, sama seperti D1, hanya bagian puncaknya saja. Dari D3 seperti ini, dan yang keluar dari RL akan seperti ini, atau perkumpulan dari penjumlahan dari kurva D1, D2, D3 dan sebagainya, sehingga akan membentuk jajaran dari gunung. Nah, ini untuk perhitungannya, VL sama dengan 22 dikurangi 0,7 dikurangi 0,7 atau 22 dikurangi 1,4, maka VL atau V puncak sama dengan 20,6 volt. Dan kita bisa menghitung VDC-nya sama dengan 2 dikali VL per Pi sama dengan 2 kali 20,6 dibagi 3,14. Hasilnya kita peroleh sekitar 13,12 volt. Sehingga bisa kita hitung juga IDC. IDC sama dengan VDC dibagi RL sama dengan 13,12 dibagi dengan 1 kilo ohm. Hasilnya menghasilkan 13,12 miliampere. Nah, selanjutnya ada bagian ke C, yaitu filter kapasitor. Filter kapasitor itu kurvanya mirip dengan, skematiknya mirip dengan bagian dioda penyearah gelombang penuh. Hanya saja di sini kita menambahkan kapasitor. Jadi di percabangan setelah dioda ini kita membuat percabangan
Yang pertama ada untuk kapasitor, yang kedua adalah RL atau untuk puncaknya. Nah, ini karena yang kurva sebelumnya itu hanya jajaran gunung, jadi masih ada bagian dari aliran listrik yang mengenai angka 0 gitu, sehingga aliran listriknya akan ada, kemudian tidak ada, tidak ada. Nah, maka apabila kita menambahkan kapasitor, aliran listriknya itu hampir terlihat secara kasat mata itu stabil gitu. Untuk di lilitan sekundernya. Baik, kita bahas dulu yang di bagian primernya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kurvanya itu terbuat dari jangkauan negatif 22 volt, 220 volt hingga 220 volt. Sedangkan yang sekundernya itu karena ada kapasitor, sehingga arusnya itu tidak akan mencapai titik 0 gitu. Dibuat seperti ini, jadi listriknya itu akan tetap menyala, hanya saja ada bagiannya meredup dikit namun tidak sampai 0 gitu. Sehingga ini VL atau tegangan ripple yang dapat kita buat. Selanjutnya, analisisnya karena menggunakan kapasitor, kita menganalisis dari muatan. Q sama dengan kapasitor dikalikan dengan tegangan sama dengan, maka kita bisa hitung V sama dengan muatan dibagi dengan kapasitansinya. V1 sama dengan Q1 dibagi C, Q2 sama dengan V2 sama dengan Q2 dibagi C. Hasilnya menghasilkan V1 dikurangi V2 per T1 dikurangi T2 sama dengan Q1 dikurangi Q2 per C dalam kurung T1 min T2. Lanjut, V1 dikurangi V2 per T sama dengan I kali C. Nah, kemudian didapat V1 dikurangi V2 sama dengan I kali T per C. Nah, di sini kita punya V ripple sama dengan I kali T per C sama dengan I kali frekuensi kali C. Nah, kenapa di sini kita memiliki I? Karena I atau arus adalah muatan persatuan waktu. Sehingga apabila waktu di sini pindah ruas ke sini, maka kita memiliki Q per T ini sehingga menjadi I. Dan di sini I kali ada sumber tegangan, kemudian ada lilitan induktor dan ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder dari induktor. Kemudian di sini antara lilitan primer dan sekunder itu diberikan jarak. Kemudian ada dioda dan ada resistor. Di sini disebut dengan RL. Kemudian persamaan yang didapatkan dari skematik yang dibuat adalah Vs per Vp sama dengan Ns per Vp sama dengan 1 per 10. Selanjutnya Vs sama dengan 1 per 10 dikali, misalkan kita tetapkan 220 sehingga didapat hasil 22 volt. Ini 220 ini merupakan nilai dari Vp. Selanjutnya ini ada kurva yang dapat dibuat. Ini kurva primer, kurvanya itu lebih rapat, gelombangnya lebih banyak, dan tingginya atau besarannya itu lebih besar karena kurvanya itu ada di antara negatif 220 volt dan 220 volt. Selanjutnya ada kurva Vs di mana lebih renggang dibandingkan kurva Vp dengan jangkauan negatif 22 volt dan 22 volt. Selanjutnya di sini adalah rangkaian VL yang telah diberikan dioda, maka hanya ada bagian positifnya saja. Selanjutnya tegangan keluaran bagian negatifnya itu. Nah, jadi di sini kita memiliki
persamaan bisa kita hitung. Untuk VL nya itu V sama dengan Vs min 0,7. 0,7 adalah nilai dari diodanya. V sama dengan 22 adalah Vs nya dikurangi 0,7 sama dengan, jadi V puncaknya bisa kita ketahui bahwa nilainya adalah 21,3 volt. Nah, tegangan puncak ini adalah tegangan yang keluar dari dioda. Selanjutnya VDC atau tegangan dari arus DC nya adalah VL atau V puncak dibagi dengan P. Jadi 21,3 dibagi dengan 3,14. Hasilnya sekitar 6,78 volt. Nah, ini adalah tegangan DC-nya. Selanjutnya ada kedua, yaitu penyeara gelombang penuh atau dari dioda. Sesuai dengan namanya, di skematiknya kita menggunakan dua buah dioda. Di sini ada V-tot atau V sumber, kemudian kita memiliki lilitan primer, ada lilitan sekunder, ada dua buah dioda, ada RC atau beban. Kita bisa menyimbolkannya seperti ini, sehingga seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis kurva pada trafo 1. Nah, untuk di lilitan primer, sesuai dengan yang sebelumnya, bahwa kurvanya itu dibentuk pada jarak minus 220 volt hingga 220 volt. Sedangkan pada lilitan sekundernya, karena terdapat dua dioda, sehingga tegangan yang ada di lilitan sekunder itu dibagi dua gitu untuk setiap diodanya. Jadi karena dibagi dua di sini ya, nih, karena dibagi dua sehingga kurvanya itu terbentuk dari negatif 11 volt hingga 11 volt dan negatif 11 volt hingga positif 11 volt juga. Sehingga pada di lilitan sekunder bisa kita hitung kenapa 10,3, karena dari 11 volt yang tadi itu kita kurangi dengan negatif dikurangi dengan 0,7, sehingga kita peroleh kurvanya itu menjadi 10,3 volt dan 10,3 volt di masing-masing diodanya. Pada beban, karena tadi kita memiliki beban, maka kurva yang akan terbentuk seperti ini, menjadi kumpulan gunung gitu. Nah, untuk perhitungannya bisa kita lakukan seperti VL atau V puncak sama dengan 10,3 volt. VDC-nya itu 2 kali VL per P sama dengan 2 dikali 10,3 dibagi 3,14. Nah, VDC-nya itu kita peroleh hasilnya adalah sekitar 6,56 volt. Nah, VDC ini terletak pada beban. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai arus DC atau IDC sama dengan VDC dibagi RL. VDC-nya 6,56 dibagi dengan RL. RL-nya itu nilainya sebesar 1 kilo ohm. Sehingga nilai yang diperoleh adalah 6,56 miliampere. Nah, di penyeara ini untuk bagian B kita juga memiliki penyeara gelombang penuh atau menggunakan dioda bridge. Jadi diodanya itu kita gunakan 4 buah dioda dengan penyusunan seperti ini. Ada 2 buah dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Ini bagian atas dan ini bagian bawahnya. Kemudian bisa kita lakukan analisis kurva terhadap trafo. Untuk lilitan primer masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kurvanya terbentuk dari negatif 220 volt hingga 220 volt. Sedangkan pada bagian lilitan sekunder, kita itu karena sebelumnya kita memiliki panjangnya perbandingannya adalah 1:10 dengan lilitan primer, sehingga lilitan sekundernya itu negatif 22 volt sampai 22 volt. Nah, arus lilitan sekunder itu akan masuk dari D2, kemudian ke RL, kemudian ke GND,
kemudian ke D4, kemudian ke titik percabangan hingga keluar ke sisi layang percabangan. Itu pada bagian lilitan sekunder yang atas. Sedangkan ini adalah kurva yang dibentuk dari bagian lilitan sekunder atas. Sedangkan pada bagian lilitan sekunder yang bawah, arusnya itu akan mengalir seperti arus masuk, kemudian ke D3, kemudian ke RL, kemudian ke GND, kemudian ke D1, kemudian ke titik percabangan lain, keluar ke sisi layang percabangan. Nah, yang keluar dari D2 seperti ini, sama seperti D1, hanya bagian puncaknya saja. Dari D3 seperti ini, dan yang keluar dari RL akan seperti ini, atau perkumpulan dari penjumlahan dari kurva D1, D2, D3 dan sebagainya, sehingga akan membentuk jajaran dari gunung. Nah, ini untuk perhitungannya, VL sama dengan 22 dikurangi 0,7 dikurangi 0,7, atau 22 dikurangi 1,4, maka VL atau V puncak sama dengan 20,6 volt. Dan kita bisa menghitung VDC-nya sama dengan 2 dikali VL per Pi sama dengan 2 kali 20,6 dibagi 3,14. Hasilnya kita peroleh sekitar 13,12 volt. Sehingga bisa kita hitung juga IDC. IDC sama dengan VDC dibagi RL sama dengan 13,12 dibagi dengan 1 kilo ohm. Hasilnya menghasilkan 13,12 miliampere. Nah, selanjutnya ada bagian ke C, yaitu filter kapasitor. Filter kapasitor itu kurvanya mirip dengan, skematiknya mirip dengan bagian dioda penyearah gelombang penuh. Hanya saja di sini kita menambahkan kapasitor. Jadi di percabangan setelah dioda ini kita membuat percabangan. Yang pertama ada untuk kapasitor, yang kedua adalah RL atau untuk puncaknya. Nah, ini karena yang kurva sebelumnya itu hanya jajaran gunung, jadi masih ada bagian dari aliran listrik yang mengenai angka 0 gitu, sehingga aliran listriknya akan ada, kemudian tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, maka apabila kita menambahkan kapasitor, aliran listriknya itu hampir terlihat secara kasat mata itu stabil gitu. Untuk di lilitan sekundernya. Baik, kita bahas dulu yang di bagian primernya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kurvanya itu terbuat dari jangkauan negatif 22 volt, 220 volt hingga 220 volt. Sedangkan yang sekundernya itu karena ada kapasitor, sehingga arusnya itu tidak akan mencapai titik 0 gitu. Dibuat seperti ini, jadi listriknya itu akan tetap menyala, hanya saja ada bagiannya meredup dikit namun tidak sampai 0 gitu. Sehingga ini VL atau tegangan ripple yang dapat kita buat. Selanjutnya, analisisnya karena menggunakan kapasitor, kita menganalisis dari muatan. Q sama dengan kapasitor dikalikan dengan tegangan sama dengan, maka kita bisa hitung V sama dengan muatan dibagi dengan kapasitansinya. V1 sama dengan Q1 dibagi C, Q2 sama dengan V2 sama dengan Q2 dibagi C. Hasilnya menghasilkan V1 dikurangi V2 per T1 dikurangi T2 sama dengan Q1 dikurangi Q2 per C dalam kurung T1 min T2. Lanjut, V1 dikurangi V2 per T sama dengan I kali C. Nah, kemudian didapat V1 dikurangi V2 sama dengan I kali T per C. Nah, di sini kita punya V ripple sama dengan I kali T per C sama dengan I kali frekuensi kali C. Nah, kenapa di sini kita memiliki I? Karena I atau arus adalah
muatan persatuan waktu. Sehingga apabila waktu di sini pindah ruas ke sini, maka kita memiliki Q per T ini sehingga menjadi I. Dan di sini I kali, sehingga kita bisa ketahui bahwa V ripple sama dengan I kali T per C atau I per V kali C. Selanjutnya itu bagian D adalah regulator, di mana rangkaiannya masih sama, hanya saja ditambahkan dengan dioda Zener. Dioda Zener ini adalah kebalikan dari dioda standar karena bekerja pada reverse bias atau breakdown voltage. Prinsip kerja dioda Zener seperti ini. Ini ketika breakdown voltage-nya dan ini ketika reverse bias-nya. Nah, ini ada persamaannya, delta VZ per delta Vs sama dengan RZ per RS, atau tegangan Zener dibagi tegangan sekunder adalah hambatan Zener dibagi hambatan sekunder. Maka delta Vz sama dengan RZ per RS dikali delta Vs. Maka nantinya akan membuat kurvanya menjadi konstan seperti ini. VL itu hasil penjumlahan dari Vz ditambah Iz dikali Rz. Nah, selain menggunakan dioda Zener, kita juga bisa menggunakan IC LM78XX yang tadi sudah disinggung di awal. Apabila menggunakan IC LM78XX, maka rangkaiannya akan seperti ini. Dengan IC regulator, maka VL-nya dapat dihitung dari Vout dikali LM78XX. Nah, ini adalah kurva yang terbentuk dari LM78. Misalkan XX-nya itu kita masukkan 0,5 seperti itu. Maka si tegangannya itu akan ada pada 5 volt, sehingga VL adalah 5 volt. Baik, cukup sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.